Jadi buat teman-teman semua yang memang punya lahan atau memang suka bertani, tidak salahnya teman-teman coba apa yang sudah saya lakukan seperti ini. Mudah-mudahan hasilnya bisa jauh lebih daripada pengalaman saya teman-teman semua. Sekilas saja saya berbagi pengalaman tentang masa semai, dari biji itu 35 hari sampai dengan 45 hari, kemudian pindah tanam. Nah, untuk penggunaan pupuk pertama itu kita bisa gunakan 7 hari setelah masa pindah tanam. Jadi sekali lagi kita lakukan pindah tanam ke dalam polybag itu ketika sudah usia 45 hari, paling lambatnya 35 hari, paling cepatnya 35 hari, kemudian pemberian pupuk pertama 7 hari sampai 10 hari setelah tanaman pindah tanam ke dalam polybag. Pupuk pertama yang kita gunakan, yang saya gunakan itu maksudnya yaitu pupuk vegetatif. Jadi untuk merangsang pertumbuhan akar dan pertumbuhan batang serta daun. Jadi nanti teman-teman pilih, nanti kan ada batang utama, ada tunas air, itu pilih mana yang lebih dominan dan itu yang kita seleksi. Selebihnya teman-teman nanti kalau sudah mencoba memperhatikan pertumbuhan cabai atau cengkeh teman-teman sendiri, itu pasti punya inisiatif, nanti punya rasa, oh ini harus digimanakan nih. Ketika tunas airnya jauh lebih besar daripada batang utama, berarti batang utama yang kita diamkan, tunas air yang kita rawat. Sebaliknya apabila tunas airnya ini terlalu banyak, teman-teman bisa mengantisipasinya dengan memotong tunas air ini supaya tidak terlalu banyak agar pemberian atau penyampaian nutrisi yang diambil oleh akar ke batang dan daun itu secara merata. Pohon itu punya konsentrasi yang bagus nantinya. Jadi pupuk vegetatif itu bisa kita gunakan dengan pupuk NPK atau Ultradap. Kadar fosfatnya ini tinggi dibandingkan dengan kalium. Jadi nitrogen sama fosfatnya ini lebih tinggi daripada kadar kalium. Nah, misalkan teman-teman pakai pupuk NPK yang memang sudah tersedia di toko-toko. Jadi teman-teman itu ikuti apa yang saya sarankan gitu, ikuti pengalaman-pengalaman orang terlebih dahulu. Seperti saya membagikan pengalaman ini, tidak salahnya teman-teman mencoba apa yang sudah saya lakukan. Jadi kalau saya itu menggunakan takaran 1 liter air ini untuk setengah sendok teh pupuk NPK untuk 1 liter. Dan kebutuhan setiap pohonnya itu penyiramannya cukup dengan 1 gelas atau 220 ml. Lakukan ini secara terus-menerus sampai ke 6 minggu kelipatannya. Jadi misalkan 7 hari pertama diberikan pupuk, kemudian 7 hari setelahnya juga sampai ke minggu ke-6 itu beda. Yang tadinya kita memberikan pupuk vegetatif, setelah 6 minggu ke depannya itu kita berikan pupuk generatif supaya merangsang pertumbuhan bunga yang akan menjadi bakalan cabai. Nah, transisi dari vegetatif ke generatif ini kita lakukan dengan cara yang pelan-pelan. Pelan-pelan, jadi dengan kadarnya yang sedikit demi sedikit, terus bisa ditingkatkan atau dengan cara yang banyak kemudian kita kurangi, itu terserah gimana nyamannya teman-teman. Kalau saya itu dari sedikit-sedikit dulu biar tanamannya itu tidak panik dan penyerapannya itu lebih sempurna. Contoh pupuk vegetatif atau pupuk generatif, yang tadi vegetatif itu NPK, kalau yang generatif itu MKP, NPK grower dan lain-lain. Kadar kalsium dan fosfatnya ini lebih tinggi dibandingkan dengan kadar nitrogen teman-teman semua. Nah, dari sekian banyak pupuk yang saya simak itu ada dua, ada pupuk mikro dan ada pupuk makro. Unsur makro itu itu unsur makro yang NPK, kemudian MKP, NPK grower itu pupuk unsur makro. Kita juga harus menyeling setiap harinya itu dengan pupuk-pupuk mikro.
seperti kalsium, asam, pitoplek, trichoderma, asam sulfat, fosfat, dan lain sebagainya itu kita campurkan juga. Jadi per 5 hari sekali itu dalam kadar yang aman sedikit gitu, jangan jangan banyak-banyak teman-teman. Banyak sebetulnya keunikan-keunikan yang saya temukan pada saat saya menanam atau berkebun cabai atau cengkeh teman-teman semua. Terkadang diserang hama, tapi kadang-kadang kita bisa mengatasinya dan mendapat kepuasan. Ada kan musim hujan itu hama, hama apa, patek, antraknosa, jamur. Nah, teman-teman bisa mengantisipasinya dengan dua jenis pupuk. Ada pupuk fungisida dan pestisida. Kalau fungisida itu khusus fokus ke jamur, sedangkan pestisida ini kepada hama serangga. Nah, jadi saya sekali lagi memberikan kilasan pengalaman saya dalam menanam cabai melalui media polybag. Pertama, siapkan bahannya yang sudah saya kasih tahu tadi. Jadi perbandingan komposisi polybag itu 1:1:1,5, satu sekam, satu tanah, setengahnya kotoran domba, kohe. Kemudian masa semainya ini 35 hari sampai dengan 45 hari lalu pindah tanam. Nah, setelah usia 7 hari pasca pindah tanam, kita lakukan pemupukan. Pemupukan itu 7 hari setelah pindah tanam. 7 hari setelah pindah tanam kita lakukan pemupukan atau siklusnya per 10 hari sekali, itu gimana nyamannya teman-teman semua. Lakukan cara ini terus menerus sampai 6 minggu ke depannya. Kemudian transisi dari pupuk vegetatif tadi ke pupuk generatif. Setelah itu perhatikan perkembangan cabainya, apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kendala-kendala atau indikasi hama pada tanaman cabai. Ketika hamanya ini menyerangnya kepada pohon cabainya, kepada jamur, indikasinya jamur, maka pupuk atau antisipasi yang harus kita lakukan adalah fungisida. Ketika hamanya ini berupa serangga, maka antisipasi yang harus kita lakukan sesegera mungkin adalah pestisida. Jadi sekian dulu video dari saya, lebih kurangnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak yang udah nonton sampai tamat, udah membagikan video saya. Tentunya jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya supaya terus berkembang teman-teman ya. Oke, salam Tani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.